Kiai Sadraj adalah seorang penyebar Kristen di tanah Jawa. Dia disebut juga sebagai penginjil. Ia lahir pada tahun 1835 di daerah Jepara, Jawa Tengah. Sumber lain menyebutkan bahwa Kiai Sadraj mempunyai nama kecil yaitu Radin, itu karena dilahirkan di wilayah Demak, Jawa Tengah. Meski menjadi penginjil, namun gelar Kiai tersebut masih melekat hingga kini. Sebelum menjadi penginjil, dia adalah seorang penganut agama Islam yang mempunyai banyak pengikut. Dalam perjalanan hidupnya, Sadraj juga pernah menjadi santri di sebuah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Mengutip dari Biokristi, atau situs biografi untuk umat Kristiani. Pada masa hidupnya, Kiai Sadraj pernah menjadi seorang pemimpin Jawa yang terhormat dari gereja terbesar di Jawa. Sadraj merupakan contoh kepemimpinan Kristen yang mandiri dengan mengembangkan jemaat pribumi yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan di tanah Jawa. Dikisahkan bahwa Sadraj berasal dari keluarga petani yang miskin di Desa Loering, Karesidenan, Semarang. Sejak masa mudanya, dia bertekad meninggalkan rumah untuk mengembara. Tekad tersebut didorong semangat untuk belajar, sekaligus menemukan tempat tinggal dan menyambung hidupnya, karena salah satu pilihan dia untuk keluar masuk di pesantren. Kala itu, pondok pesantren menjadi tempat orang-orang untuk belajar agama secara utuh. Maksudnya untuk belajar ilmu, sekaligus menyambung hidup dan mencari makan. Semua itu dilakukan Sadraj secara total di dalam pesantren. Pesantren juga tidak pernah menolak siapapun yang mau nyantri dan belajar agama, walau tidak punya bekal untuk biaya pendidikan selama di pesantren. Dinukil dari situs Wikipedia, Kiai Sadraj lahir dengan nama Radin. Dia pernah menimba ilmu agama Islam di pesantren yang ada di Jombang. Di antara murid di pondok pesantren itu, Kiai Sadraj termasuk murid yang cerdas dan rajin. Saat menjadi santri di Jombang, Radin menambahkan nama di belakangnya yaitu Abbas. Namanya menjadi Radin Abbas. Ada yang menyebutkan bahwa penambahan nama ini terpengaruh nama-nama dari Arab. Dia juga menjadi seorang pengkhotbah di daerah-daerah yang menjadi persinggahannya. Radin Abbas juga mencari pengikut. Sejak aktif memberi khutbah-khutbah itu, dia mendapat julukan baru sebagai Kiai, yaitu Kiai Sadraj Surapranata, lengkapnya. Sebagai seorang Kiai, Sadraj juga banyak meninggalkan kenangan-kenangan yang berupa warisan ilmu. Salah satunya adalah buku catatan setebal 200 halaman, yang disimpan di Karangjoso, Purworejo, Jawa Tengah. Konon, buku tersebut dia tulis dalam bahasa Arab. Buku tersebut berisi tentang tasawuf, silsilah raja-raja Islam, transkripsi mistik dari nama Nabi Muhammad, yaitu mengulas huruf-hurufnya yang mengandung banyak makna, dan dialog antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang mengenai kehidupan di alam kubur. Sejarah juga mencatatkan bahwa Kiai Sadraj adalah seorang misionaris Kristen, yaitu pengabar Injil di sebagian pulau Jawa. Dalam posisinya, ia dikenal sebagai Kiai Sadraj Surapranata, sang penggembala bersama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, dan Kiai Kasan Mentaram. Ketiganya dipandang sebagai tokoh-tokoh penting dalam kristenisasi di Jawa. Sayangnya, dokumen-dokumen tentang Kiai Sadraj sulit ditemukan. Situasi ini diduga berkaitan dengan seringnya Sadraj berbeda pendapat, dan cekcok dengan para misionaris Belanda, dan kelompok penginjil asing yang lainnya. Meski menjadi pendeta dari tahun 1894 hingga akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1924, Kiai Sadraj dikenal sebagai pendeta yang menentang terhadap beberapa langkah misi Katolik maupun Sending Belanda. Sejak tahun 1893, dirinya memutuskan hubungan dengan para Zendeling, karena tak kunjung diangkat sebagai pendeta, sehingga Kiai Sadraj tidak berhak menjalankan sakramen. Namun sebagian besar warga Kristen di Jawa, masih tetap setia mengikuti Kiai Sadraj. Selanjutnya, sejak tahun 1894, Kiai Sadraj resmi beralih ke Gereja Kerasulan, yang berpusat di Jawa Barat, dan diangkat menjadi Rasul. Jabatan itu dipegang hingga ia meninggal dunia pada tahun 1924. Dia juga mendapat sebutan khusus yaitu Kiai, walaupun sudah menjadi seorang Kristen.
Jemaat Kiai Sadraj mencapai 7.000 pada tahun 1890 dan 20.000 ketika dirinya meninggal dunia. Jemaatnya tersebar di seluruh Karesidenan Jawa Tengah. Tetapi perkembangan jemaat ini hanya mampu bertahan hingga kisaran tahun 1939. Selain di Karangjasa, gereja kerasulan yang masih bertahan hanyalah di wilayah Desa Kasimpar, Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, sampai tahun 1985, yang pendiri dan majelisnya merupakan generasi langsung dari murid Kiai Sadraj. Kisah pertemuan Radin, alias Kiai Sadraj muda dengan kekristenan, tampaknya cukup panjang. Dalam perjalanannya, berguru dari satu pesantren ke pesantren lainnya, Radin tak hanya bertemu banyak ustadz dan kiai saja. Tetapi, ia juga pernah bertemu Kurmen, alias Kanoman, yang juga diangkatnya sebagai gurunya dalam ilmu Jawa, alias ilmu kejawen. Radin Abbas tidak pernah lama di satu daerah. Dia berpindah ke Semarang. Di sana ia bertemu seorang penginjil yang bernama Hoezo. Kepada Hoezo inilah Radin yang telah belajar ngaji Arab dan kejawen itu, berubah belajar ke dalam agama Kristen. Pada sebuah sesi di kelas, ia diperkenalkan dengan sosok seorang senior, yaitu lelaki asal Jepara yang sudah menjadi Kristen, yang bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Kiai Sadraj akhirnya menjadi pengikut dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Akhirnya keduanya berangkat ke Batavia, tempat Kiai Sadraj dibaptis pada 14 April, tahun 1867, dan menjadi bagian dari Gereja Sion Batavia, dari denominasi Hervorm. Dan Kiai Sadraj berusia 26 tahun ketika dibaptis. Dari situ, ia mendapatkan nama Kristennya, yaitu Sadraj. Sejak dibaptis, ia memiliki tugas dalam menyampaikan brosur, dan buku-buku Kristen di tempat tinggal sementaranya di Batavia. Selama beberapa waktu Kiai Sadraj tinggal di Batavia, sebelum kemudian ditugaskan ke Semarang. Di sini, ia kembali bersama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, yang telah mendirikan desa-desa Kristen, seperti Banyuwoto, Tegalombo, dan Bondo di Jepara. Kiai Sadraj kemudian diserahi kepemimpinan di Bondo, karena Kiai Ibrahim Tunggul Wulung harus terus melakukan perjalanan demi meraih lebih banyak pengikutnya. Ketika Kiai Ibrahim Tunggul Wulung kembali ke Bondo, Kiai Sadraj pada usia 35 tahun, berangkat ke Kediri, dan kemudian ke Purworejo. Di Purworejo, pada tahun 1869, Kiai Sadraj bertemu dan diadopsi seorang pendeta, yaitu Stephen Phillips. Setahun kemudian, ia pindah ke Karangjoso, yaitu 25 km selatan Purworejo. Keputusannya yaitu, untuk meninggalkan Stephen Phillips, lebih pada kebiasaan saat itu untuk hidup mandiri dan percaya diri. Sejak saat itulah para penginjil di Jawa tidak melanjutkan kerjasama dengan Stephen Phillips, dan sebaliknya, melakukannya dengan Kiai Sadraj. Namun, hubungan antara Kiai Sadraj dan Stephen Phillips berlanjut, karena Stephen Phillips dianggap sebagai perantara dengan penguasa kolonial. Tidak hanya itu, semua pengikut Kiai Sadraj pembaptisannya dilakukan oleh Stephen Phillips. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.